saya hak semua orang untuk melakukan PK. Kalau memang dirasa ada adik baru, bukti baru, ya bisa saja. Yang jelas sebenarnya tidak perlu PK pun. Yang penting masyarakat adatnya ini mengakui pulang rumah dulu kata Radan. Ngaku. Mengakui kata Radan. Ngaku. Untuk apa? Hukum negara konteksnya sudah berbeda. Saya berharap pelajaran cukup sampai di saya. Jangan ada seorang boki, seorang ratu yang dizolimi kayak saya. Sampai saya di penjara, apa sih manfaatnya buat negara apa? Akte kelahiran juga kalian tahan buat apa? Surat wasiat itu adalah urusan pribadi sultan dengan barang bukti. Buat apa ditahan? Kalian itu, kalian ini ya, artinya seluruh oknum-oknum yang terlibat itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Saya cukup sampai di sini sudah, saya sudah memaafkan semuanya. Mari kita tetap bareng-bareng. Nanti jangan ada korban-korban seperti saya lagi. Satu diseret-seret, semuanya kita bisa lembaran baru. Saya ngomong begini cuma mau mengingatkan. Kalian sakit, saya lebih sakit. Saya dipisahkan sampai dengan bapaknya Sultan suami saya. Saya nggak pernah lihat loh. Mayat pun saya nggak pernah lihat loh. Adil nggak buat saya? Seorang istri dipisahkan dari suami. Adil nggak? Negara apa yang membiarkan di dalam Islam pun juga tidak boleh? Ya. Mana ada istri dipisahkan dengan suami? Ketika saya di rumah sakit di Pondok Indah saja, saya melihat suami saya jangan boleh. Saya susah. Saya boki dan punya susah. Kasih maaf. Tapi segitunya mereka melakukan saya. Sampai ibu saya ketika sakit, ibu saya ketika sekarat didampingi polisi ditanya-tanya, ibu saya udah gak bisa jawab. Adil gak sih buat saya? Saya tidak melakukan hukum yang pelanggaran apa sih yang saya lakukan, itu internal kami ada, gak ada kaitan dengan negara. Siapa sih yang dirugikan? Orang yang melaporkan saya aja juga itu mantan, dan dia juga dalam kondisi diborgol karena masa orang penipu mau dijadikan saksi. Mau tahu? Opa bila Opa Aska anak-anak saya dari Sultan. Opa bila sampai detik ini korban. Opa bila sampai detik ini minum obat dari dokter. Jiwanya terganggu karena sakit dia. Si ibunya diperlakukan kayak begitu. Bapaknya dipisahkan dari ibunya. Mereka masih kecil-kecil. Usia dia. Untuk anak itu pintar sekolah di Australia. Tapi dia jadi pribadi yang kayak kadang dia bener, kadang-kadang dia kadang bingung. Dan apa yang terjadi dengan Opa Aska? Mama, saya sumpah saya tidak akan injak Ternate. Walaupun dalam diri saya itu, ya, dalam diri saya mengalir darah Ternate, saya lahir di Ternate. Dan saya adalah putra Sultan Ternate. Saya tidak akan pernah mengakui saya orang Ternate. Coba, anak sampai dia dendam kayak begitu, sakitnya dia kayak apa? Saya berusaha untuk mendidikan, jangan. Gak boleh, kita itu jadi orang memaafkan. Apalah umur ini itu soal kecil. Saya yang lebih sakit. Kalau dipikir-pikir saya sekarang coba, saya baku baik dengan Ibu Firman, saya baku baik dengan itu tanda kebesaran hati saya. Saja bisa memaafkan orang yang menyakiti saya, bisa. Masalah hukum pribadi yang ada yang meninggal kena karma, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan orang lagi. Ya, jadi tolonglah. Saya sudah sakit. Anak-anak saya sudah korban. Ibu saya sudah korban, kau sudah korban. Saya tuh ada janji saya sama aku jauh sebelum kau sakit. Kau bilang sekarang, kalau saya mati nanti, aku mau kamu angkut ya. Kau mau meninggal juga jangan saya dipangku oleh orang yang dicinta. Kau mencinta saya. Tapi semua orang-orang jauh memisahkan saya dengan kau. Tidaknya apa saya? Waktu meninggal gak kenal. Waktu begitu
Pak Haska untuk bisikan telinganya Oh sebelum dia pergi. Bila mama saya memang cinta sama mama, ya mama sudah ikhlas. Mama pergi sudah tidak kuat begitu. Setelah Haska sampaikan itu ke Oh, bukan Oh, karena itu dari bahasa saya. Tidak mau diundang lagi. Mudah-mudahan di Indonesia hanya saya satu yang dizolimi. Cukup saya. Cukup saya. Permaisuri yang berjuang tetangga dari jauh. Alam bahagia, semuanya yang baik, semuanya saya punya keyakinan. Nanti saya bisa sempurna. Hadir di pendopo dalam rangka untuk konferensi pers atas situasi dan kondisi saat ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan kerabat. Yang saya hormati hukum sosio Sultanan Ternate, para bebato dunia yang menghadiri undangan konferensi pers pada sore hari ini yang sama berbahagia, adik-adik wartawan yang kami cintai, Pak Darwis selaku kuasa hukum Kesultanan Ternate yang hadir pada kesempatan ini yang kami banggakan. Hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kemarin dan berita yang kemarin sudah dimuat dan alhamdulillah sudah bisa membuka sedikit wawasan kepada masyarakat untuk bisa mengetahui situasi dan status atas apa yang dilakukan oleh Nita Budi Susanti. Nah, konferensi pers pada hari ini akan menjadi sebuah penekanan Kesultanan Ternate terhadap apa yang dilakukan oleh Nita Budi Susanti dengan kelompok-kelompoknya, sehingga kita dapat meluruskan apa yang terjadi selama ini yang telah dipahami secara keliru oleh masyarakat pendukung Nita Budi Susanti. Nah, untuk itu konferensi pers pada hari ini kami berkeinginan untuk menjelaskan menyangkut dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Ternate Pengadilan Tinggi Maluku Utara nomor 12 garing PID garing 2016 garing PT titik TTE titik. Keputusan ini adalah ingkrah bahwa Nita Budi Susanti telah melakukan pemalsuan atas dokumen negara dan juga melakukan pemalsuan terhadap pengakuan anak kembar yang telah dilakukan melalui tes DNA bahwa kedua anak kembar tersebut bukan anak biologis dari Aulia Sultan Mudaffar Shah dan juga bukan anak biologis daripada Nita Budi Susanti. Kehadiran Nita Budi Susanti di Ternate pada saat ini kurang lebih 8 tahun meninggalkan Ternate dan kembali ke Ternate telah membuat gaduh, telah membuat adat dan aturan di Ternate khususnya Kesultanan Ternate ini diinjak-injak karena apa yang Nita lakukan beserta kelompoknya adalah bagian daripada sebuah pelanggaran hukum, sebuah pelanggaran adat yang memang ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum pemerintah, hukum positif maupun hukum adat. Nah, pada hari ini Bebato Dunia Kesultanan Ternate Komisi Ngaruha dan Bebato 18 melakukan pertemuan, melakukan konferensi pers ini agar seluruh masyarakat di Kota Ternate dan masyarakat adat Kesultanan Ternate lebih mengetahui tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Maluku Utara dan beberapa keputusan lain dan juga menyangkut dengan kutipan akte kelahiran daripada kedua anak tersebut. Dapat kami sampaikan di sini bahwa Kesultanan Ternate
berdasarkan syariat Islam sejak zaman Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, hukum Islam merupakan hukum tertinggi dalam kesultanan. Adat apapun yang bertentangan dengan Islam maka secara hukum gugur. Terkait dengan dua anak kembar yang diusung Nita, telah terbukti secara autentik di pengadilan bahwa bukan anak kandung dari mendiang Sultan Mudaffar Shah. Olehnya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, maka anak-anak tersebut tidak dapat mewarisi nasab dari almarhum. Dalam hadis Nabi juga terdapat pengharaman bernasab kepada selain ayah kandung, bahkan laknat Allah atas mereka dan tidak diterima amaliyah mereka yang fardu maupun sunnah. Ini hadis riwayat Muslim. Merupakan kewajiban bagi Kesultanan Ternate untuk meluruskan hal ini serta menyelamatkan masyarakat adat dari pembodohan dan perusakan akidah yang dilakukan oleh Nita Budi Susanti beserta kelompok-kelompoknya. Selanjutnya yang perlu kami jelaskan di sini bahwa ada pernyataan Nita yang menyangkut dengan Wali Kolano. Wali Kolano memang pernah terjadi pada transisi antara Sultan Bahabullah dan Sultan Saiduddin Barakat. Pada saat itu Wali Kolano adalah Kaicil Sahid tahun 1583. Wali Kolano haruslah seorang salih, seorang yang saleh, salim, alim, adil dan laki-laki, berasal dari Trah Kesultanan Ternate. Wali Kolano ditunjuk oleh Bobato melalui rap penuh atau rap lengkap. Penunjukan Nita Budi Susanti pada beberapa tahun yang lalu oleh mendiang Sultan Mudaffar Shah, kalaupun berlaku pada saat itu, maka dengan sendirinya telah gugur secara hukum karena satu, faktor pemalsuan identitas anak yang telah terbukti secara valid hubungan atau terlepas nasab dan hubungan dengan Kesultanan Ternate. Untuk itu kami sampaikan pada kesempatan hari ini, pada konferensi pers hari ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat adat Ternate agar jangan terprovokasi atas apa yang dilakukan oleh Nita Budi Susanti. Kedua, perlakuan Nita Budi Susanti telah mencederai adat dan aturan Kesultanan Ternate serta syariat Islam. Untuk itu, Kesultanan Ternate akan segera mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka atas kedatangan Nita Budi Susanti ini, dan insya Allah tim atau kuasa hukum Kesultanan Ternate akan melakukan tindakan-tindakan melalui hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kami berharap kepada seluruh masyarakat adat agar jangan mudah dibodohi dan jangan mudah dipermainkan oleh Nita Budi Susanti. Sayang bagi kami selaku pemangku adat Kesultanan Ternate menyampaikan penyesalan kepada masyarakat adat yang melakukan ritual atas kehadiran Nita Budi Susanti, sebab tidak pernah ada Joe Mangofa atau anak daripada Kolano itu diusung dengan tandu. Dan kedua, Nita Budi Susanti sudah tidak berhak lagi ditandu atau dipikul dalam arak-arakan atau dalam ritual-ritual adat. Kenapa? Karena Nita Budi Susanti sudah terlepas nasabnya dengan Kesultanan Ternate. Oleh karena itu, kami berharap kepada pemerintah Kota Ternate dan juga kepolisian Republik Indonesia, Ceki, Kapolres beserta jajarannya untuk segera mengambil tindakan terhadap Nita Budi Susanti. Dan pada hari ini juga Kesultanan Ternate menyatakan bahwa kali terakhir Nita Budi Susanti menginjakkan kaki di Ternate dan khususnya membawa nama adat Ternate atau Kesultanan Ternate. Apabila ini terjadi di kemudian hari, maka tidak segan-segan Kesultanan Ternate dan seluruh pemangku-pemangku adat dan seluruh masyarakat adat
akan mengambil tindakan di luar, akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Untuk sementara dari saya demikian, nanti ditambahkan oleh Jo Hukum Sosio. Pada Jo Hukum kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini menghadirkan kita semua dalam rangka press release yang secara tegas dan diawali tadi oleh Imam Tulilamo Kesultanan Ternate. Dalam kesempatan ini tadi telah disampaikan oleh Tulilamo tentang masalah putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nomor yang telah dibacakan tadi adalah keputusan ingkrah dan mengikat, di mana pada akhirnya Nita Budi Susanti menjalani hukuman kurungan badan kurang lebih 1,6 bulan, 1 tahun 6 bulan dikurung di penjara di Ternate dan di Jakarta. Ini artinya bahwa negara telah mengeluarkan sebuah keputusan hukum yang mengikat. Keputusan pengadilan adalah keputusan tertinggi di negara ini. Ketika seseorang melawan keputusan pengadilan, itu berarti dia melawan keputusan negara. Dia mencabik-cabik keputusan atau dokumen negara yang telah diputuskan dalam keputusan yang salinannya akan kita sebar. Salinan ini akan kita sebar ke semua pihak, semua orang bisa tahu. Karena selama ini kita sengaja kita menyembunyikan ini. Bukan menyembunyikan, kita tidak menyebarkan ini. Tapi ternyata mereka sudah melakukan seperti ini, maka ini barang akan kita sebar. Putusan pengadilan ini. Biar semua orang tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah menentang hukum dan menentang negara. Itu mengenai keputusan pengadilan. Terus kemudian kedua anak yang dinyatakan bahwa anak itu adalah anak kandung oleh pengadilan juga telah menggugurkan dokumen negara, yakni akte kelahiran. Akte kelahiran kedua anak ini telah digugurkan dan salinannya telah disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Karena akte kelahiran ini diterbitkan di Kendal, sehingga kemudian keputusan pengadilan salinannya disampaikan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal. Kemudian akte kelahirannya itu digugurkan demi hukum. Kemudian kami memohon maaf kepada masyarakat Kota Ternate dan masyarakat Maluku Utara umumnya atas kegaduhan, atas instabilitas yang meresahkan warga kota yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kami. Kami menganggap itu adalah kekeliruan, ketidakpahaman mereka, ketidaktahuan mereka tentang apa yang menjadi dasar daripada adat istiadat, yang menjadi dasar daripada hukum syariah yang berlaku, di mana mereka secara taklid buta mereka menganggap sesuatu yang salah itu adalah benar. Nita Budi Susanti saat ini bukan lagi Boki. Nita Budi Susanti saat ini istri orang lain. Dia istri orang lain, bukan lagi Boki. Istri orang lain yang kalian usung, yang kalian tandu, yang kalian pikul itu istri orang lain. Itu harus kita paham, kita camkan itu. Itu istri orang lain. Betapa malunya kita, betapa malunya orang-orang adat ketika melihat sebagian orang adat mempermalukan dirinya sendiri, memikul atau menandu atau mengusung orang lain yang sudah menikah dengan orang lain. Artinya bahwa nasabnya telah keluar. Hubungan kekeluargaan sudah tidak ada lagi dengan Kesultanan Ternate. Terus kemudian dia mengklaim bahwa dia adalah wali Kolano.
almarhum Sultan Muzaffar mengetahui itu kekeliruan. Mengetahui itu. Dan beliau sengaja membuat sesuatu yang salah, yang kemudian hari akan digugat. Beliau tahu bahwa anak keturunannya, bahwa Bobato berikutnya akan menggugat ini. Beliau tahu. Beliau melakukan itu. Sebuah kesalahan yang nanti pada akhirnya akan diluruskan oleh anak keturunan, yang diluruskan oleh zuriat-zuriat daripada sultan-sultan. Ini kerajaan Islam. Kerajaan yang dibangun dengan nasab yang jelas. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 4-5. Tak boleh kita orang menasabkan kita orang pe klan atau tompe keturunan kepada orang lain yang bukan keturunan kita orang. Itu jelas Al-Quran. Jika kita melakukan itu, maka kita melawan syariat Islam. Almarhum mengetahui itu. Saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan almarhum pada saat itu lillahi wa rasul. Saya bisa bersumpah demi Allah, demi Rasul, bahwa beliau di bawah tekanan oleh si Nita Budi Susanti. Saya tahu persis. Saya cukup dekat dengan beliau pada saat itu. Saya orang terakhir Bobato yang menemui beliau sebelum beliau dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 10 Oktober 2014, saya bersama beliau mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 11.30 malam. Dari sore sampai malam, saya dengan beliau berdua saja di dalam kamar, tidak ada orang lain yang masuk. Keluh kesah beliau sampaikan kepada saya. Saya orang dekatnya Nita pada waktu itu. Tapi ketika pertemuan saya dengan beliau pada tanggal 10 Oktober 2014, kemudian saya pulang kembali ke hotel di Jakarta. Saya pulang, saya menyatakan bahwa saya akan lawan Nita. Ini saya sampaikan. Mohon maaf kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang belum tahu tentang itu. Tentang situasi yang sebenarnya pada saat itu. Saat ini saya sampaikan. Saya lebih tahu. Saya orang yang dekat sama beliau pada waktu terakhir beliau sakit. Tanggal 10 Oktober 2014. Beliau menceritakan semua. Mengeluh kesahkan apa yang terjadi pada diri beliau. Sehingga saya menyatakan bahwa saya harus melawan ini. Saya orang dekat, tapi kemudian saya balik melawan karena saya mengetahui apa yang beliau sampaikan kepada saya. Makanya saya meminta kepada seluruh bala khusus Kano-Kano, kepada saudara-saudara yang terlanjur melakukan kekeliruan, untuk kita kembali, kita mengabdi, kita macou sebagai bala khusus ke Kano-Kano, kita macou kepada Kolano, kita macou kepada Kaha, kepada Kie, di mana Kaha, Kie, Sekolano itu intinya itu ada di Kedaton. Marilah kita sama-sama kembali ke Kedaton, kita macou Kaha, Kie, Sekolano. Macou kita adalah pengabdian kita, keikhlasan kita. Jangan kita taklid buta, kita mengabdi kepada sesuatu yang bukan haknya. Kita mengabdi kepada sesuatu yang bukan sesuai dengan syariat dan hukum adat yang berlaku. Kalau berbicara adat, saya pada kesempatan ini saya mengundang siapa saja. Siapa saja yang mau berdebat adat dengan saya mengundang hari ini kita berdebat adat tentang adat, hukum adat yang berlaku di Ternate. Siapa saja yang mau berdebat tentang hukum adat, saya mengundang. Kita berdebat tentang hukum adat Ternate. Hukum syariat tidak membolehkan. Syariat agama Islam tidak membolehkan. Maka adat pun seperti itu. Maka saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudara yang khilaf, yang karena keliru, marilah kita kembali, kita macou seperti sedia kala, kita macou, kita meneruskan apa yang menjadi cita-cita daripada aulia almarhum Sultan Muzaffar Shah. Kita lanjutkan apa yang menjadi cita-cita daripada para sultan-sultan terdahulu. Kita meneruskan ini semua menjadi tanggung jawab kita orang dunia wal akhirat. Karena kita orang hari ini kita orang tidak bisa bilang bahwa kita orang salah atau mereka salah atau benar. Kita orang hari ini mengembalikan itu semua pak kita diri sebagai bala. Kita mengembalikan pak kita diri bahwa kita orang ini siapa.
Jika kita mengabdi, itu mengabdi berdasar pada apa? Mengabdi berdasarkan pada sumpah daripada kita orang peleluhur. Anda mengabdi sebagai bala, maka itu adalah sumpah daripada leluhur Anda yang diteruskan sebagai zuriat di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, maka saya minta kepada seluruh saudara-saudara, bala khusus Kano-Kano, mari kita semua rubu-rubu rame-rame lah kita kembali. Marilah kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah keliru. Apa yang kita lakukan itu salah. Tak sesuai dengan hukum agama, tak sesuai dengan hukum adat. Terus kami meminta kepada pemerintah daerah, aparat keamanan, dan majelis ulama. Ini adalah pelanggaran atau kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara dan kepada Nita Budi Susanti ini telah menginjak-injak marwah daripada kesultanan dan juga syariat Islam. Maka majelis ulama juga berhak untuk melakukan tindakan dengan mengeluarkan pernyataan dan sikap terhadap apa yang dilakukan oleh Nita Budi Susanti. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Kota Ternate, kami meminta kepada saudara-saudara kami untuk marilah kita menjaga, kita menahan diri, kita menjaga supaya Kota Ternate ini dia lebih kondusif, jangan kita terprovokasi. Karena Kesultanan Ternate ini adalah milik kita semua, bukan milik orang Ternate. Tapi bukan milik orang Ternate saja, tapi milik semua Maluku Utara, milik semua kita di Indonesia. Orang Maluku Utara berhak terhadap Kesultanan Ternate, terhadap Kesultanan Tidore, terhadap Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan. Untuk itu, jika Kesultanan Ternate, jika Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan tersakiti, maka semua kita akan merasa sakit. Ingat bahwa Kesultanan Ternate bukan milik orang Ternate saja, milik orang Maluku Utara. Jika marwah Kesultanan Ternate tersakiti, maka semua akan berhak untuk bertindak. Itu kami sampaikan kepada saudara-saudara semua, dan kami sekali lagi menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Saya kira itu saja.